Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana kalau selama ini ternyata kita cuma menyembah konsep tentang Tuhan? Iya, kita sering diajarin bahwa Tuhan itu maha penyayang, maha baik, maha kuasa. Tapi pernah mikir nggak, kok Tuhan punya kepribadian kayak manusia ya? Cuma ditambahin maha aja. Masalahnya, kalau Tuhan digambarkan memiliki sifat-sifat kayak manusia itu, artinya dia berada dalam dualitas. Dan kalau berada dalam dualitas, berarti ada kebalikannya dong. Ada baik, ada jahat, ada sayang, ada benci, ada mengampuni, ada menghukum. Pengertian seperti itu akan menimbulkan problem. Spinoza, Einstein, Nietzsche, Sartre, mereka semua pernah mempertanyakan hal ini. Dan mungkin ini saatnya kita juga mulai berpikir lebih dalam. Siap buat perjalanan yang bakal mengguncang pemikiran kalian. Masalahnya begini, kita ini hidup dalam warisan konsep tentang Tuhan dari ribuan tahun yang lalu. Sebelum ada listrik, sebelum ada internet, sebelum manusia ngerti cara kerja DNA, sebelum kita tahu bahwa kita ini cuma sedikit debu di jagat raya yang luasnya nggak keturunan. Tapi masalahnya, konsep Tuhan yang diwariskan ke kita masih konsep yang sama dari ratusan, bahkan ribuan tahun lalu. Jadi, konsep tentang Tuhan itu stuck di masa lalu. Buat Spinoza, ini menjadi masalah besar. Dia sampai diusir dari komunitasnya gara-gara gagasannya yang dianggap terlalu liar. Dia bilang, Tuhan bukanlah pribadi yang memiliki sifat seperti marah atau mengasihi, bukan hakim yang mengontrol hidup manusia, bukan pencipta surga, neraka. Tuhan itu adalah alam semesta itu sendiri. Einstein setuju dengan Spinoza. Waktu ditanya, apakah dia percaya Tuhan? Dia bilang, aku percaya pada Tuhan Spinoza yang mewujud dalam harmoni hukum-hukum alam, bukan Tuhan yang terlalu ikut campur urusan manusia. Bisa bayangin kan perbedaannya? Kalau Tuhan yang sesungguhnya itu tentunya bukan sosok personal yang sempit, namun memiliki sifat-sifat personal yang berada dalam dualitas, tapi sesuatu yang bersifat universal, lebih dari sekadar konsep yang dibuat manusia. Tapi tunggu dulu, kalau Tuhan bukan pribadi yang mendengar doa, yang menghakimi baik dan buruk, yang menciptakan surga, neraka, lalu apa? Disinilah Nietzsche masuk. Dia pernah bilang, Tuhan telah mati. Tapi maksudnya, bukan Tuhan beneran yang mati ya, tapi konsep Tuhan yang diwarisi selama ini. Konsep Tuhan yang diciptakan oleh peradaban kuno yang dijadikan alat kontrol sosial. Sudah mati di dunia modern ini. Itu yang dimaksud Nietzsche. Kenapa? Karena manusia sudah bisa bikin keajaibannya sendiri. Dulu orang percaya hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan penyakit. Sekarang ada obat dan teknologi medis. Dulu orang berpikir hanya Tuhan yang bisa mengontrol alam. Sekarang kita punya ilmu fisika kuantum yang membongkar misteri jagat raya. Tapi ada satu masalah besar. Saat kita kehilangan konsep Tuhan lama, kita juga kehilangan makna. Nilai-nilai hidup yang dulu kita pegang dari agama tiba-tiba terasa kosong. Kita masuk ke era nihilisme, di mana hidup rasanya nggak punya arti, nggak ada tujuan, semua jadi absurd. Tapi tenang, kita nggak berhenti di sini. Kalau konsep Tuhan sudah nggak ada, apa kita menemukan realitas Tuhan yang sesungguhnya? Deepak Chopra dalam bukunya The Future of God bilang, Tuhan itu bukan soal ada atau tidak ada, tapi soal bagaimana kita mengalaminya. Kalau kita terjebak dalam konsep Tuhan personal yang sempit, kita nggak akan pernah maju. Tapi kalau kita bisa melihat Tuhan sebagai kesadaran universal, energi spiritual yang menghubungkan semua yang ada, kita bisa menjangkau Tuhan tanpa harus menempatkannya dalam konsep yang sempit. Bayangin, kalau Tuhan itu bukan sosok yang ngatur-ngatur kita dari langit, tapi sebuah kesadaran yang bisa kita akses melalui spiritualitas yang lebih dalam, bukan sekedar ritual agama, tapi pengalaman langsung. Jean-Paul Sartre juga bilang, kita ini ada dulu baru mencari makna. Artinya,
Kalau kita mau percaya Tuhan, jangan sekedar ikut doktrin lama, tapi ciptakan transendensi kita sendiri. Jangan biarkan otoritas lembaga mendikte bagaimana kita harus melihat Tuhan. Jadi, sekarang pertanyaannya balik lagi ke kita. Apakah kita masih mau berpegang pada konsep tentang Tuhan yang diciptakan oleh budaya dan sejarah manusia masa lalu? Atau kita berani melampaui itu semua dan mencari Tuhan sejati yang bukan sekedar konsep? Mungkin yang lebih penting bukan mencari Tuhan di luar sana, tapi mencari Tuhan di dalam kesadaran kita sendiri.